Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi baik dan sehat serta siap untuk belajar bersama. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jazak Akbar Hidayat. Silakan cukup panggil dengan nama depan saya yaitu Jazak. Saya adalah Widya Iswara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk belajar bersama, masih dalam Diklat Manajemen Puskesos SLRT. Kali ini kita akan belajar modul 8 yaitu tentang advokasi sosial. Dalam hal ini tentu saja advokasi sosial dalam konteks penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah akrab dengan istilah advokasi sosial. Apa itu advokasi sosial? Kita akan belajar bersama tentang itu. Tapi sebelumnya kita akan mencoba menyampaikan sama-sama membahas apa tujuan dari proses pembelajaran tentang advokasi sosial ini. Jadi pertama-tama dengan belajar advokasi sosial ini kita akan sama-sama berusaha untuk memahami konsep advokasi sosial dalam penyelenggaraan Puskesos SLRT. Kemudian kita juga akan memahami jenis-jenis advokasi sosial. Lalu kita juga akan belajar tentang proses advokasi sosial itu sendiri. Seperti apa prosesnya, bagaimana tahap-tahapan untuk melakukan advokasi sosial. Dan tentu saja kita juga akan belajar tentang teknik dan strategi advokasi sosial. Terkhusus dalam ini dalam konteks bagaimana penyelenggara SLRT melakukan advokasi sosial. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu tentang konsep advokasi sosial. Ada 3 sub-pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian advokasi sosial, lalu tujuan advokasi sosial, serta nilai-nilai dari advokasi sosial itu sendiri. Mungkin sebagian atau semuanya sudah familiar dengan istilah advokasi ya. Nah, sekarang apa itu advokasi sosial? Mungkin kurang lebih hampir sama menyerapai istilah advokasi yang sering digunakan dalam konteks atau ranah hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terutama pasal 16 disebutkan pengertian advokasi sosial, yaitu upaya memberikan dukungan, perlindungan, dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dilanggar haknya. Jadi di sini perlu kita garis terbalik tentang perlindungan dan pembelaan hak. Nah, kita akan bicara dalam advokasi sosial ini terutama tentang bagaimana pemenuhan hak bagi warga yang memang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Ini sangat penting dalam penyelenggaraan SLRT karena itu merupakan ruh dari penyelenggaraan SLRT itu sebagai sistem rujukan untuk pelayanan sosial. Sebetulnya ada kegiatan sehari-hari yang bisa kita kategorikan sebagai advokasi sosial yang itu bisa kita lakukan dalam skala kecil. Seperti misalnya ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari kita mengetahui di antara tetangga kita ada warga miskin dan kita tahu ada program bantuan sosial seperti bantuan pangan tunai misalnya, tetapi kita tahu bahwa tetangga kita tersebut belum mendapatkan. Kita bisa melaporkan kepada ketua RT setempat untuk menginformasikan bahwa ada di antara warga yang belum mendapatkan haknya. Ini adalah satu contoh kecil, contoh sederhana bagaimana advokasi sosial bisa kita lakukan dalam keseharian. Ya, ini yang nantinya dibawa ke dalam SLRT sebagai sebuah sistem. Nah, apa atau bagaimana kemudian praktik advokasi sosial itu sendiri dalam penyelenggaraan SLRT? Di dalam konteks SLRT, advokasi sosial bisa diartikan sebagai suatu upaya yang sistematis dan terencana yang diwujudkan dalam bentuk aksi dan dilakukan oleh para penyelenggara Puskesos SLRT untuk mempengaruhi tingkah laku, persepsi, ataupun sistem kebijakan yang belum berpihak kepada individu, kelompok, atau masyarakat luas. Ya, sekali lagi di sini titik tekannya adalah kepada pemenuhan hak bagi individu, kelompok atau masyarakat yang belum terpenuhi hak-hak apa yang menjadi haknya yang berupa pelayanan kesejahteraan sosial. Di sini kemudian bagaimana sistem yang ada di dalam SLRT
bisa mengakomodir keperluan-keperluan tersebut. Apa saja contoh yang bisa dilakukan oleh para petugas atau para SDM penyelenggara SLRT dalam melakukan advokasi sosial ini? Ya, salah satunya adalah kurang lebih seperti yang tadi dilakukan dalam praktik keseharian. Hanya bedanya dalam SLRT, advokasi sosial menjadi satu bentuk kegiatan yang tersistematis dan terencana. Jadi bukan kegiatan yang sifatnya kebetulan, tetapi memang sudah direncanakan seperti apa. Bagaimana ketika kita mengetahui mendapatkan data ada warga yang belum mendapatkan haknya. Maka di situ dilakukan proses langkah-langkah advokasi apa yang perlu dilakukan, dari mulai advokasi yang sifatnya perorangan sampai advokasi yang mempengaruhi kebijakan. Nah, advokasi sosial yang dilakukan dalam proses LRT ini adalah kemudian bisa untuk memfasilitasi bagaimana baik individu, kelompok, atau masyarakat bisa mendapatkan hak layanan yang seharusnya didapatkan, apakah itu bantuan atau kemudian juga pelayanan-pelayanan administrasi dan sebagainya. Selanjutnya, apa tujuan dari pelaksanaan advokasi sosial itu sendiri? Ya, baik. Advokasi sosial itu dilakukan untuk tujuan pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya. Pertama-tama adalah untuk memenuhi kecukupan sandang, pangan, dan juga papan bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, termasuk di dalamnya adalah warga miskin tentunya. Kemudian juga untuk memberikan pelayanan kesehatan, kemudian terpenuhinya pelayanan pendidikan sehingga meningkat martabat dari warga yang bersangkutan. Kemudian juga untuk memberikan perlindungan sosial bagi para warga yang membutuhkan, untuk membangun, mengembangkan, memberdayakan, dan juga meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Kemudian juga untuk mendapatkan pelayanan sosial, baik melalui program-program jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan juga rehabilitasi sosial yang sebetulnya memang sudah disediakan tetapi belum terakses. Selanjutnya supaya juga para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini bisa memperoleh derajat kehidupan yang layak. Kemudian juga supaya mereka bisa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu juga untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya secara temporer, tetapi mereka bisa terus berada dalam kondisi kualitas hidup yang baik secara berkelanjutan. Lalu juga untuk membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang itu akan sangat-sangat penting untuk kelanjutan hidup mereka secara layak dan juga bisa memberikan kualitas hidup yang tentunya lebih baik. Selanjutnya ada nilai-nilai yang harus dipegang teguh bagi para penyelenggara SLRT ini ketika melakukan advokasi sosial. Ya, kita bilang nilai-nilai karena ini adalah ruh yang melandasi dari tindakan advokasi sosial itu sendiri. Di antara nilai-nilai yang harus dipegang dalam melakukan advokasi sosial adalah pertama, mengedepankan hak dan martabat individual. Advokasi sosial harus menjamin bahwa hak dan martabat orang yang diadvokasi itu terlindungi. Jangan justru membuat atau menimbulkan stigma bagi yang bersangkutan. Kemudian memberikan suara kepada yang tiada punya kuasa. Ya, para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mungkin tahu adanya bantuan, tetapi mungkin mereka enggan atau takut untuk mengakses. Sehingga disinilah peran para petugas SLRT untuk mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial tersebut. Kemudian memberikan kesempatan bagi individu untuk menentukan diri sendiri. Advokasi sosial tidak boleh membungkam apa yang menjadi aspirasi bagi masyarakat atau warga yang didampingi. Mereka harus diberikan ruang untuk menentukan apa yang diinginkan. Kemudian melakukan pemberdayaan dan pemberian penguatan. Advokasi sosial berorientasi bahwa kedepannya nanti masyarakat atau warga yang diadvokasi akan bisa bertindak atas keinginannya sendiri. Selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah tentang strategi dan teknik advokasi sosial. Di dalam konteks penyelenggaraan SLRT setidaknya ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu advokasi yang terkait dengan regulasi ataupun juga anggaran, dan advokasi yang terkait dengan pendampingan langsung warga atau PPKS yang membutuhkan pelayanan sosial. Yang terkait dengan regulasi dan anggaran ini biasanya dilakukan oleh level manager atau koordinator SLRT.
Pertama-tama bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau bukti-bukti yang memang diperlukan untuk mendukung perubahan kebijakan. Kemudian membangun koalisi dengan pihak-pihak yang terkait, lalu mengorganisir elit yang sekiranya bisa mempengaruhi atau mengubah kebijakan, lalu mengelola dukungan dan resistensi yang muncul dalam proses perubahan kebijakan, lalu mendeteksi momentum perubahan yang sekiranya muncul, mana yang terbaik waktunya supaya pengusulan perubahan kebijakan itu berlangsung dengan baik. Ini bisa dilakukan dengan teknik press release, kemudian membuat naskah akademik, dan juga menyusun policy brief. Lalu strategi yang terkait dengan advokasi sosial langsung di lapangan biasanya dilakukan oleh level fasilitator ataupun supervisor. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan kelompok yang ada seperti kelompok-kelompok organisasi masyarakat atau kelompok pengajian dan majelis taklim atau kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Kemudian membentuk lingkar inti atau tokoh-tokoh yang sekiranya mendukung ide-ide kita. Kemudian mengumpulkan data yang diperlukan, menganalisis data, dan membangun jaringan yang seluasnya. Ini bisa dilakukan melalui teknik negosiasi atau lobby, melalui media massa atau media sosial, memobilisasi massa, pengembangan kelompok peduli, dan kemudian melakukan edukasi atau home visit kepada warga. Ya, ini teknik-teknik yang bisa dilakukan langsung di lapangan. Kemudian untuk melakukan satu proses advokasi sosial yang tersistematis dan terstruktur, ada tahapan-tahapan proses yang perlu dilakukan. Pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Ini sangat penting, yaitu kita mengidentifikasi sebetulnya masalah apa dalam yang akan kita advokasi. Apa inti atau core dari masalah itu sendiri, supaya kita bisa menentukan tindakan apa yang tepat selanjutnya. Kemudian mengidentifikasi target. Siapa yang akan menjadi target utama dari advokasi sosial ini? Juga termasuk para pemangku kepentingan, siapa saja yang akan terkait dengan advokasi sosial ini. Kemudian mendapatkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang akan mendukung dari isu yang kita angkat melalui advokasi sosial ini. Lalu kita merencanakan strategi dan taktik apa yang perlu dilakukan, yang kira-kiranya sesuai dengan data-data yang dikumpulkan, juga dengan target yang ada. Lalu kita melaksanakan advokasi tersebut, kita eksekusi semua rencananya sesuai dengan apa yang sudah kita susun. Nah, setelah itu baru kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat seperti apa proses perkembangan dari rencana yang kita lakukan, dan juga mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan. Ini sangat penting untuk kita bisa melakukan advokasi sosial pada kasus-kasus atau isu-isu yang lain selanjutnya dalam penyelenggaraan SLRT. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian materi dari modul 8 tentang advokasi sosial dalam diklat manajemen Puskesmas SLRT ini. Semoga ulasan singkat ini bisa memberikan pengetahuan dan juga memberikan manfaat dalam proses penyelenggaraan dan penguatan dari SDM penyelenggara SLRT. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.